Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Di sini kita akan membahas mengenai pembelajaran baru, yaitu ekosistem. Seperti yang kalian ketahui, bahwa semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya, di sebuah hutan terdiri atas bagian yang hidup atau biasa yang kita sebut dengan biotik dan bagian yang tidak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan dan hewan, sedangkan bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Nah, komponen biotik dan abiotik tersebut saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Misalnya, cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup, serta cahaya matahari juga dapat membantu tumbuhan dalam membuat makanan. Bagian hidup dan tak hidup di hutan ini saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Sehingga interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Jenis-jenis ekosistem. Ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami ialah ekosistem yang terbentuk akibat pengaruh alam sekitar. Contohnya ialah hutan, gunung, padang rumput, dan laut. Sedangkan ekosistem buatan merupakan ekosistem yang dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Contohnya seperti sawah, akuarium, kebun binatang, dan waduk. Setelah kita mengetahui pembagian ekosistem, yuk kita lebih mengenali jenis-jenis ekosistem yang ada di darat. Ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Contoh yang pertama ialah ekosistem hutan hujan tropis. Terdapat tumbuhan rotan, anggrek, serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau. Contoh yang kedua yaitu ekosistem sabana. Ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis. Hewan-hewan yang hidup di sabana antara lain berbagai jenis serangga serta mamalia seperti zebra dan singa. Contoh yang ketiga, ekosistem padang rumput. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistem ini ialah rumput dengan hewan di dalamnya seperti bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Setelah kita tahu ekosistem yang ada di darat, lanjut kita menyelami ekosistem yang ada di air yuk. Nah adik-adik, ini merupakan ekosistem laut. Cantik sekali bukan? Seperti film yang pernah kalian tonton, yaitu Finding Nemo. Terdapat terumbu karang, ikan kecil, koral, anemon laut, kerang, tumbuhan alga, dan makhluk lainnya hidup pada ekosistem ini. Sedangkan ini merupakan ekosistem air tawar, contohnya seperti danau dan sungai. Hewan yang hidup di air tawar ini seperti ikan nila, ikan gurami, ikan lele, dan tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Namun, tahukah kalian bahwa ekosistem dapat mengalami perubahan sepanjang waktu? Komponen-komponen di dalam ekosistem dapat mengalami peningkatan maupun penurunan jumlah. Misal, pada saat musim hujan, semua kebun akan mendapatkan lebih banyak air hujan daripada saat musim kemarau. Tanaman tumbuh dengan baik, tikus-tikus tanah juga akan mendapatkan lebih banyak makanan daripada biasanya. Kondisi ini akan meningkatkan populasi tikus tanah di kebun tersebut. Peningkatan jumlah tikus tanah akan mengakibatkan meningkatnya populasi ular tanah. Peningkatan ini disebabkan ular tanah mendapatkan banyak makanan berupa tikus tanah pada musim itu. Sedangkan kebalikannya, pada musim kemarau, air hujan yang turun di kebun tersebut tentu berkurang. Tanaman tumbuhan lebih lambat, makanan yang dihasilkan pun lebih sedikit. Keadaan ini akan mengakibatkan menurunnya populasi tikus tanah yang memakan tanaman di kebun itu, dan otomatis populasi ular tanah pun akan berkurang karena berkurangnya sumber makanan.
Ekosistem mengalami perubahan baik secara alami maupun karena kegiatan manusia. Perubahan musim seperti yang dijelaskan sebelumnya merupakan salah satu contoh perubahan alami. Selain faktor alam, manusia dapat menjadi faktor penyebab terjadinya perubahan ekosistem, seperti pembukaan lahan hutan untuk dijadikan sawah atau perkebunan, serta kegiatan manusia yang menimbulkan pencemaran lingkungan dapat mengubah keseimbangan ekosistem. Nah, setelah mempelajari ekosistem, kita sebagai manusia yang berilmu dan berakal sudah seharusnya menjaga keseimbangan ekosistem demi kelestarian alam di muka bumi kita. Sebelum menutup video pembelajaran kali ini, Ibu ada sedikit pantun nih untuk kalian. Pulau Bali habitatnya jalak, Sinuri sakit karena kelaparan, ekosistem tidak boleh dirusak, karena itu karunia Tuhan. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini adik-adik. Selalu semangat dan jangan pantang menyerah dalam menggapai ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.